Bacaan liturgi 6 Agustus, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.